Jadi kalau nggak mau pakai bid'ah, jangan pakai Quran zaman sekarang yang ada titik dan harokatnya, apalagi ada terjemahannya, apalagi Al-Quran Android, karena tidak pernah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, maudhu sekalipun tidak ada. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftahu Qur'anan Androidan. Adalah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuka Al-Quran Android. Ada enggak? Apalagi wa ismuhu, dan mereknya itu adalah Samsung generasi S7. Bid'ah. Jadi kalau ada orang apa-apa bid'ah, kalau pas sholat Jumat biasanya banyak kan yang buka Quran Android, colek, mas bro, bid'ah, gitu. Supaya nggak bid'ah gimana? Ambil handphonenya, jual. Apa-apa bid'ah baik. Allah. Oh dimatikan. Ini bid'ah. Oh dimatikan. Ini bid'ah. Nabi tidak pernah menggunakan mikrofon. Ini produk orang kafir. Terus saya harus pakai apa kalau azan? Makanya jangan sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Saya mau tanya, ini hal baru yang bagus atau buruk? Ya, baik dong. Perlu? Ya perlu. Kalau saya azan tidak pakai mikrofon, makin lancip aja bibir saya nanti. Jadi mau pakai mikrofon? Ya, saya mau. Ini bid'ah hasanah. Ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini bos. Bid'ah ini bos. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah nggak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Berarti bapak harus pakai kurma sama gandum. Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Ayo, Nabi dari Madinah ke Mekah umroh zaman itu pakai apa? Pakai apa? Pakai unta. Maka datanglah sampean pergi umroh naik pesawat, itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Maka silakan dari pemakasan. Dia pergi Mekah pakai unta 17 tahun sudah sampai. Kasih tahu itu ustazmu jangan ngaji pakai handphone, bid'ah. Kasih tahu itu ustazmu, tanya Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji pakai apa? Pakai apa? Pakai unta. Maka naik pesawat bid'ah, sesat, masuk neraka kau. Maka naik unta kau dari Brebes. Tahu dah sampai kau. Baru 3 bulan belajar agama, ulama yang sudah puluhan tahun belajar di pondok dia bilang sesat. Bagaimana kau belajar dong? Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong Anda ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur. Iya toh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama, ihdath, perkara-perkara baru. Paham ya? Berdasarkan hadits Nabi, man ahdatsa, siapa yang mengada-ada perkara baru, maka itu rukun yang pertama. Kalau rukun yang pertama ini, maka semua perkara baru, baik dalam urusan agama maupun di luar agama, masuk kategori ini. Paham ya? Akan tetapi rukun yang kedua telah membatasi kemutlakan hadis tadi, perkataan tadi. Yang kedua apa? Dalam urusan agama saja. Yaitu fi amrina hadza, dalam urusan agama kami ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kalau memang ini bid'ah, handphone juga bid'ah. Jawab, hei Ustaz, ngerti bahasa Arab nggak sih? Paham? Karena Nabi telah membatasi ruang lingkup bid'ah dalam urusan agama saja.
Maka sesuatu yang perkara baru dalam bukan agama tidak masuk ruang lingkup bid'ah. Jadi mobil nggak bid'ah. Lagian Nabi nggak diutus untuk desain mobil keles. Paham ya? Ya. Jadi kalau antum mau cari mobil pergilah ke Astra. Ya, itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jelas ya? Jadi rukun yang kedua adalah dalam urusan agama. Jadi kalau ada antum dengar ceramah, ada orang mengatakan itu suka bid'ahin orang. Ya, kalau emang bid'ah, loudspeaker juga bid'ah. Bilang bib, jangan asbun, asal bunyi. Antum berani nggak? Apa bid'ah lo. Iya kan, ente umroh, berenang sono, sampai Jeddah, nggak usah naik pesawat. Orang kata pesawat bid'ah. Kenapa pakai motor metik segala mio? Katanya. Gak onta dong lo, soalnya kan metik bid'ah. Kesian, orang begini kesian ya. Kesian gak? Kesian. Ya Allah, segitu dong otaknya ya. Segitu. Kesian. Rasul mampu nggak bikin pesawat? Bukan pembahasan kita, maka yang kita bahas ini barang yang bangsa Rasul mampu Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi after all Rasul nggak lakukan, berarti nggak emang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Rasul mampu nggak bikin bikin mic, speaker? Mampu nggak? Kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu bikinin buat Rasul, ya Rasulullah ada speaker. Mungkin nggak? Nggak, maka bukan pembahasan kita. Yang kita bahas ini barang-barang yang bangsa Rasul mampu. Sallallahu alaihi wasallam. Lau kan khairan. Nah, mereka bilang apa-apa bid'ah. No, Quran bid'ah. Tuh. Ini menjadi ijma satu, disepakati oleh dan umat terbaik. Adapun amalan-amalan dan peringatan yang kalian lakukan, tidak ada yang menyepakati kecuali geng kalian doang. Adapun para ahlu sunnah dari zaman ke zaman mengingkari hal tersebut, kalaupun mereka ghuraba, kalaupun mereka minority. Dan kemudian jadi sunnah khulafa rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa rasyidin. Begitupun membentuk atau merubah bentuk Ka'bah. Oke? Merubah bentuk Ka'bah yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dibesarin Ka'bah sehingga akhirnya Hijr Ismail masuk ke dalam Ka'bah singkatnya, dan ini banyak kami jelaskan di kajian-kajian kami yang bisa dicari oleh ikhwan atau akhwat semuanya. Dan hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Kalau dalam urusan dunia silahkan kalian sibukkan diri. Berinovasi dalam urusan dunia. Alhamdulillah ada mic sekarang. Ada kamera. Ada lampu. Lampu ini bid'ah Ustaz. Kipas angin bid'ah juga. Pesawat bid'ah. Jemaah haji kalau bisa yang mau ikut sunnah naik onta. Nah, itu bid'ah dalam urusan dunia yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kan lebih faham tentang urusan dunia kalian. Urusan agama serahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi udah ngasih tahu, nanti bakal berpecah belah, nanti bakal bertikai, berselisih. Maka kita harus memahami agama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Kemudian Nabi memperingatkan, ini yang banyak gak disukain sama orang, hadis ini. Demi Allah hadis ini seakan-akan menjadikan tubuh kita alergi yang gak suka. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Mulai sudah. Oh, ini hadisnya Wahabi katanya. Ya akhi, ini bukan hadis Wahabi, hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa Anda tidak suka mendengarkannya? Kemudian mereka menuduh dengan tuduhan dusta. Orang Wahabi cuma punya satu hadis katanya. Kita punya bukan satu hadis, berjuta hadis. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam agama itu adalah banyak dai yang nggak paham ikhwatal iman. Saya pahamkan. Mari kita pahamkan diri kita dengan baik. Bedakan perkara baru dalam urusan dunia dan agama. Bedakan.
Urusan dunia silahkan antum berkreasi. Bikin bakso beranak, bakso hamil setelah antum sudah. Ya urusan dunia, itu urusan antum. Antum modifikasi urusan dunia ini, nggak ada urusan. Urusan agama jangan main-main. Ini yang dilarang oleh Nabi, urusan agama. Karena agama itu sempurna. Makanya Nabi melarang, wa iyyakum, jauhilah perkara baru dalam agama. Bukan dunia. Ya kalau dunia nggak jadi kita ngapa-ngapain para jamaah, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai mic, apalagi mic orang ada kamera di situ dua yang nyoting itu, nggak boleh karena bid'ah semua. Tapi banyak yang nggak paham, oh selalu bid'ah katanya. Nggak usah suruh mereka apa haji pakai sawat katanya, suruh mereka haji pakai onta katanya. Ini orang-orang yang gagal paham tentang bid'ah hotel iman. Mereka nggak paham apa itu bid'ah. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW yang baru yang diada-adakan dengan makna bid'ah itu adalah dalam urusan agama. Dari mana tahunya? Sabda Nabi Muhammad yang lain kata beliau SAW, man ahdatha fi amrina hadha. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan kami ini, dalam syariat kami ini, dalam perkara agama kami ini, urusan agama. Jadi jangan lagi kemudian masih ada yang mengatakan kalau begitu kalian naik ontak saja. Sering ngomong-ngomong bid'ah kemudian kok pakai handphone juga, masih menggunakan medsos juga. Nah ini jangan lagi berkata demikian. Kenapa? Karena maksudnya adalah dalam urusan agama. Sebagian kaum muslimin, bahkan di antara mereka duatnya, para da'inya tidak bisa membedakan mana yang bid'ah dengan mana yang murni urusan dunia. Sehingga ketika kita bacakan hadis-hadis larangan tentang bid'ah dari Nabi kita tercinta SAW, perintah dari Nabi Muhammad untuk menjauhi bid'ah, mereka mengatakan kalau semuanya harus sesuai dengan di zaman Rasul, maka jangan naik haji pakai pesawat, jangan azan pakai mikrofon. Ya akhi, pesawat dan mikrofon bukanlah bahagian daripada agama, dan dia tidak diniatkan merupakan bahagian daripada syariat. Dia hanyalah alat duniawi yang digunakan untuk keinginan melakukan sesuatu. Nak datang ke sini naik motor ke, jalan kaki ke, naik kereta ke, ataupun naik lembu ke, naik unta sekalipun, tak ada jadi masalah. Itu bukan bid'ah. Kerana itu termasuk dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala benarkan untuk kita membangunkannya. Dia jadi masalah ni apa dia? Menjadi masalah ni bila mana agama itu telah dipekeskan, kita boleh amal tanpa kita perlu gunakan sifat inovasi dan kreativiti untuk berubah agama tu. Sedangkan agama tak perlu diubah, supaya kita boleh gunakan inovasi kita pada urusan dunia. Majukan dunia ni, buat kipas, buat lampu, buat masjid cantik-cantik, buat kereta. Tapi masalah kita ni terbalik. Kita fikir macam mana nak renovate agama sehingga kita jadi mundur dalam urusan dunia. Maka Rasul mengatakan, ya sudah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan perkara dunia kalian. Rasul nggak paham, mereka paham. Artinya kalau soal urusan dunia boleh saja orang lebih cerdas daripada Nabi. Ya, kalau urusan dunia, karena Rasul yang mengatakan kalian lebih paham dibandingkan aku, kata Rasul. Boleh juga di zaman sekarang ada orang yang lebih cerdas dalam mencari uang dibandingkan Nabi. Kalau urusan dunia, ya kan? Tapi kalau urusan agama jangan coba-coba. Urusan agama itu jangan main-main. Kalau tidak ada di zaman Nabi SAW, jangan coba-coba dibuat di zaman sekarang. Kata Imam Malik, malam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Yang di zaman Rasul dan para sahabat bukan agama, jangan coba-coba dinyatakan agama pada hari ini. Karena agama itu apa yang ada di zaman itu. Mereka tidak pernah meninggalkan pesan kepada kita bolehnya berpendapat dalam agama. Ya. Wallahu a'lam. Sebaiknya
Ikuti pesan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikut saja, jangan membuat-buat yang baru, sudah cukup bagi kalian. Capek yang ada aja capek, kok ngada-ngadain lagi yang baru pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.